mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali berpendapat berdasarkan hadis-hadis yang mereka temukan bahawa tidak boleh membayar zakat fitrah memakai uang. Padahal pada zaman Rasulullah sudah ada dinar dan sudah ada dirham. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh dalam satu ruang lingkup ibadah terjadi percampuran dua mazhab. Ini nantinya dinamakan dengan talfiq. Orang pegawai je ke ame kerana kau yang kena gaji ke pegawai. Yang benar. Tapi jok khusus jatah kurai selai 8 pegawai apa tu. Itu tidak boleh. Jatah ilmu mana jatah kecil. Hanya jatah preman macam tu je. Di atas pendapat kuat dalam mazhab kita Syafi'i, tidak sunnah seorang wanita ziarah kubur kecuali kubur Nabi, Rasul, ulama dan aulia. Tidak sunnah bahkan kubur dua orang tuanya. Tetapi yang jika masyarakat tidak kerja ada pegahan sunnah, tidak kerja, malah bengih kedanya orang pegah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi tet kemenyan bukan simbol dukun. Saya kata tet kemenyan ke dukun. Di Arab ada juga bukur namanya. Innalhamdulillah, salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Saya persingkat mukadimahnya tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat. Yang mulia bapak-bapak, para pendengar kajian rahimakumullah. Zakat fitrah memiliki beberapa nama, termasuk zakat ru'us, zakat kepala, zakatul badan dan beberapa nama-nama yang lain. Jumhur ulama berpendapat dalil dasar kewajiban zakat fitrah itu adalah hadis Nabi SAW, bukan ayat Al-Quran. Sehingga ayat Al-Quran yang berbunyi misalnya wa'atuz zakah, di situ yang dimaksud dengan wa'atuz zakah terbatas hanya kepada zakat harta saja, tidak masuk dalam berupa zakat fitrah. Adapun zakat fitrah ini dalilnya ada dalil yang lain, dalil yang khusus sebagaimana disebutkan oleh Said Bakar Syattah dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 189. Wal aslu fi wujubiha khabru Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Dasar pada kewajiban zakat fitrah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, yaitu zakat fitrah min Ramadan, pada bulan Ramadan. Artinya orang yang mendapatkan juzuk daripada Ramadan, atau terhadap orang yang mengerjakan puasa Ramadan, ala nasi, terhadap semua manusia, ukurannya sa'an min tamrin, berupa ukuran satu sa' tamrin kurma, atau sa'an min syair, atau satu sa' daripada syair gandum, ala kulli hurin au abdin, terhadap tiap-tiap orang merdeka atau budak, zakaran au unsa, laki-laki atau perempuan, minal muslimina, dari orang-orang yang beragama Islam. Kemudian ada juga hadis yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, kunna nakhruju zakat al-fikri, kami para sahabat Nabi mengeluarkan zakat fitrah idza kana fina Rasulullah, ketika di tengah-tengah kami masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sama seperti matan yang terakhir. Yang pertama sa' min tamrin, yaitu berupa satu sa' berupa korma. Jadi tidak ada penyebutan kimah, tidak ada penyebutan harga, tidak ada. Padahal pada zaman Rasulullah sudah ada dinar dan sudah ada dirham, ada dinar dan ada dirham. Sehingga oleh jumhur para ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali berpendapat berdasarkan hadis-hadis yang mereka temukan bahawa tidak boleh membayar zakat fitrah memakai uang. Tetapi Imam Nu'man bin Sabit atau Imam Hanafi, beliau melakukan analogi, melakukan kias bahawa boleh membayar zakat fitrah dengan kimah, dengan harga.
dengan uang. Tetapi dalam mazhab Hanafi tidak boleh membayar zakat fitrah dengan beras. Dalam mazhab Hanafi boleh pakai uang, boleh pakai kurma, boleh pakai gandum, tapi tidak boleh pakai beras. Tidak boleh memakai beras karena Rasulullah dan para sahabat juga tidak memakai beras pada ketika itu. Sehingga jika seseorang ingin membayar zakat fitrah dengan uang, boleh, maka dia boleh bertaklid pada mazhab Hanafi yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Tetapi dengan catatan jumlah uang yang dikeluarkan itu harus dikurs dengan barang-barang lain berupa makanan pokok lain yang dibolehkan dalam mazhab Hanafi untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah. Maka boleh seseorang membayarkan jumlah nominal 2,5 kilo harga kurma, 2,5 kilo harga gandum, atau 2,5 kilo harga anggur. Lebih kurang per kepalanya itu adalah sekitar 200.000. Adapun jika membayarkan zakat fitrah dengan uang, tetapi jumlah uang itu dikurs dengan beras, maka di sini telah terjadi percampuran mazhab dalam satu rubuk ibadat. Membayar zakat fitrah dengan uang berarti taklid mazhab Hanafi yang membolehkan, sedang 3 mazhab tidak boleh. Adapun berapa jumlah uangnya memakai beras, mencampuri dengan salah satu 3 mazhab yang lain yang membolehkan memakai beras. Sedang dalam mazhab Hanafi yang membolehkan memakai uang, tidak boleh memakai beras. Maka jumhur ulama berpendapat tidak boleh dalam satu ruang lingkup ibadah terjadi percampuran 2 mazhab. Ini nantinya dinamakan dengan talfiq. Seperti misalnya kita solat, cara wudunya cara wudu Maliki, cara solatnya cara solat Syafi'i, batal solatnya batal solat versi Hanafi. Ini terjadi dalam satu ibadah percampuran banyak mazhab. Ini tidak boleh dalam pendapat jumhur para ulama. Di sisi pendapat ulama-ulama fuqaha itu tidak boleh. Maka jika untuk lebih amannya, misalnya sudah menjadi satu kebiasaan masyarakat membayarkan zakat fitrah dengan uang, seyogyanya panitia zakat itu menyediakan beras di masjid. Sediakan beras di masjid yang ketika mereka datang, karena mereka malas membawa beras dari rumah, babre bapek oleh panitia gesedia breh, gekelola gepeduk breh, kuat katruk masyarakat kenan gepublo. Lu nak bagi zakat fitrah ngembreh nak bagi 4 breh ni belo. Tinggal ke belah kejuk sangat 4 jaga patah hidung, mudah simple. Abak bono bapeng abak ber. Jadi ber sedia betul ini. Sedia ber 2,5 kilo per sirau urang atau 2,8 atau boleh 3 kilo terserah. Jadi paling kurangnya 2,2 boleh, 2,5 boleh, 2,8. Cuma yang lebih baiknya kita ambil yang ihtiyat untuk sebagai satu bentuk kehati-hatian. Misalnya kita ambil 2,5 kilo. Maka oleh pihak masjid disedia jubrah hino, batai katruk lu nak bagi zakat fitrah. Padum ro, berarti 5 urang. 4 breh untuk ukuran 15 urang ni belo, 4 peng. Kalau mero breh yan, berarti breh ada agaknya. Tinggal gecok nyan zakat fitrah lung, kabar Sehingga kesunahan Nabi dan apa yang dipraktikkan oleh Nabi itu selalu terjaga. Tinggal kita buat hilah, tinggal kita ciptakan trik yang terbenar dengan ilmu agama. Jadi nyanji pegat hanapu. Jadi menyoba babre oleh panitia sedia breh mantap. Ya menang sedia beri. Sama lagi orang yang mau kurban. Orang yang mau kurban bukan hanya ke bahu kambing melasa, gak ajuk peng. Cuma ke wakilah nyempak peng 1 juta tengah atau 2 juta. Saya wakilkan anda sebagai panitia kurban untuk membeli seekor kambing kurban untuk saya. Oh kalau terima mereka punya hak untuk membeli. Setelah mereka punya hak untuk membeli, maka apabila si empunya ingin menyembelih sendiri pada hari kurban boleh. Jadi mungkin tak sipeng orangnya. Dan di panitia pi hanya sedia kambing hanya lemo dengan kambing bagang di kiban kubur ngempeng haja kurban hanya lemo pi haja aba lemo go peng tagai pada kiban tak kurban. Tapi dibuatlah panitia kemaslahatan diserahkan, kami serahkan. Maka terhadap perkara seperti itu juga bisa dilakukan terhadap fitrah. Jadi sedia jubreh yang 4 breh dengan pulau mentang. Jadi baik bahapeng. Karena inti daripada tujuan pensyariatan zakat fitrah di samping penyebutan makanan pokok adalah untuk mengenyangkan fakir miskin pada hari raya Yaumus Surur. Jadi tidak perlu kita rubah meskipun ada
pendapat-pendapat mutakhirin, pendapat-pendapat kontemporer yang misalnya mencoba merubah pola zakat dari konsumtif, dari pakai pajuk, ya ubah maju ke modal, tajuk ke lehera orang untuk kanal le dah pakai ke modal supaya mengentaskan kemiskinan, tinggal setahun 2 tahun ke nak kurang kemiskinan. Tapi prinsip syariat tidak seperti itu. Yang difokuskan oleh syariat dalam zakat fitrah itu bukan pekaya orang gatin, tapi putra orang gatin uro bahagia. Ketika bertakbir, bergema takbir malam lebaran yang merupakan yaumus surur, hari kebahagiaan, syariat mengharapkan tidak ada perut yang masih kosong. Baik mantang uro senang, uro seyogyanya semua orang senang, masih ada orang-orang fakir miskin yang mantang susah ke bengah horea malaria, sehingga bengah ngempul lupa jobu. Sebatas itu saja. Tinggal nak payah fikirnya ki panjara butrop bidung tidur nak payah. Atai bengah yang baik dia gentak malam tinggal kabere. Itu prinsipnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada informasi yang mungkin kurang utuh dan sempurna yang terdengar dalam masyarakat bahawa orang menyokana gaji roi nya hanji cok li jatah ame. Ini kesimpang siuran informasi yang kurang valid, sehingga karena terbangunnya opini itu akhirnya menimbulkan pertanyaan, orang pegawai je ke ame karena konyang kena gaji ke pegawai. Maksudnya begini, amil dalam kitab I'anatul Talibin juz 2, al-amilu man ba'asul iman man yab'asuhul imam. Amil adalah orang yang dilantik atau ditunjuk khusus oleh pemimpin untuk menjadi amil. Dalam kitab Asy-Syarqawi ala Tahrir juz yang pertama mencakup amil itu hasyir, orang yang bertugas mengumpulkan, membagikan, menulis, termasuk tukang ikat-ikat talo, malam buh jaka yang tukar-tukar ikutnya mak-mak talo saya. Yang tirot mat umpang atau ibu, yang tirot tukang buh, yang tirot tukang tulis Cuda Fatimah yang tulis yang betul. Yang sabotek tukang yakjok, sabotek tukang peik dalam becak, sabotek tukang yakjuk. Jadi itu mencakup semua. Terus padikat tukang. Jadi talo kalau dia kokoh, kok jai talo kalau kokoh, gemak sakit talo kan ngegecok-cok lirunji. Mereka terus ikat gecok talo kok nyamat. Itu semua masuk dalam cakupan amil. Selama mereka bekerja di zakat tersebut adalah hasil daripada penunjukan secara resmi oleh pemerintah atau oleh yang memiliki jabatan yang mengatur tentang masalah keagamaan. Secara pelantikan khusus amil di tempat kita tidak ada. Jadi jarang tadume Pak Camat gehoi tengku imum gecik lalu gelantiknya dro-dro mandum tengku imum long angkat menjadi amil di kampung. Seyogyanya harus seperti itu. Tetapi karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bermasyarakat ada poksi-poksi tugas. Dikali pegah tugas tengku imum nyonyo but. Atas kaik tengku imum bibi Honda Mirah sabar. Dan kamu pupu but. Yang menang. Di Pak Geci kana but, maka poksi-poksi tugas itu sama dengan atau bernilai atau semakna dengan pelantikan. Ketika berarti dalam kanun-kanun tugas, dalam peraturan tugas Geci, dalam peraturan tugas tengku imum bahawa mengatur perkara yang bersangkutan dengan agama, di antaranya mupakai, penikah, juk rekom, kahwin, NA, NU, NJ, jakut, jika sudah tertera dalam poksi tugas yang sama ngeladi. Meskipun seyogyanya baik menan. Titon 3 jadi 6 rumpuk antara tengku imum atau pihak yang dilantik dengan pemimpin. Supaya untuk terjaga ketertiban dalam beragama. Pun jika tidak demikian berarti nya gehamal oleh para ulama nya anggap dilantik. Nah, karena memang pekerjaan yang puno hana aja gepubut tidro gigoknya, kemudian dia mencari pembantu. Jadi hakikatnya amil itu di atas pendapat kuat, amil itu mengambil ujrah misil. Jadi gecoknya adalah gaji sesuai kerja. Nah, jika orang yang sudah dilantik oleh imam yang diangkat menjadi pengelola zakat, kemudian dia diberikan gaji khusus untuk kerjanya. Ijo gaji khusus untuk kerja bagi zakat. Yang benar. Lalu dia sudah punya gaji, maka tidak boleh ada lagi sahmul amil, tidak boleh ada bulung amil. Hanjit le pegak bulung amil karena kali hijau gaji untuk bagi-bagi bera. Yang benar.
Kali hijau gaji untuk bagi-bagi bera. Adapun misalnya pegawai negeri ataupun guru, gonya nak gaji, kon gaji bagi-bagi bera hijaunya, gaji kejai kuliah bengah kejai kuliah bagi gaji. Kon gonya ni hanjit cok bulung ame. Urang khusus yang diangkat oleh negara sebagai tukang bagi jakut, drone lu angkat ke ame tukang bagi jakut. Nyo gaji si uro kerja 2 malam di peno. Bek le ni cok 40 jakut. Kajut, gecok si nya yang hanjut. Kon urang pegawai hanjut ke ame. Bukan semua orang yang punya gaji sendiri tak boleh jadi ame ke. Yang gaji kan gaji bagi-bagi bera, gaji kuramil pandai bagi-bagi bera bu kuramil. Menjagakan tikmas gaji peliti, guru gaji mengajar. Pantiun nak gaji banyak, gaji pantiun ke kan gaji yang ibil pemerintah sebagai orang yang bagi-bagi bera kan. Dilantik khusus sebagai amil lalu diberikan nyompa iron. Ataupun pada malam hari itu ada orang-orang yang dermawan. Ada orang-orang dermawan misalnya begini. Tapadun ro ame nyompa urang nyo tiplo. Nyo bek ni cok jatah berhur dengan sinle ki bancit urang ro ne padun tem. Untuk malam nyo kerja sukat bagi padung ikamo 2 juta tiplo mo. Berarti 200 apa. Nah urang jo walaupun pemerintah urang khusus jo kementerian 4 pen 2 juta urang ro kerja bagi-bagi. Nyan hanya pegak le kenapa kan? Karena ujrah mesti terhadap kerja tersebut. Adapun hana urang jauh, hana hijau le urang, kemudian gaji pitan. Jangankan itu umpama mano. Tunggu imum di kampung. Hana gaji khusus tunggu imum tanya. Menyonai bi 6 bulan 3. Dia bulan 3 nya pi hana menjelah pi. Ya munan. Ukuran ada kecok gaji, hana jelah. Jadi hana sabuh patokan khusus. Asal kaji ke tunggu imum 2 juta per bulan, si bulan. Atau 2 bulan 3 cok gaji berjumlah si kurang juta. Hana jelah ngambang cerita dia. Baik dah pegah tengku imum, tengku bila yang mententai kerja si hura ko hek ke? Ko hek ke bengah kagak abuh i kagak samput. Yang menyan kalau mententai jelah gaji. Paling-paling ada nalah hamda orang-orang yang tak terlibat dinas. Kata kalau ke permohonan nah mudah rezeki bacut ne bagi no kamu bila kepada uro ka hanati mak megang ijolah pribadi nyan ke gaji kira ya. Tetapi apabila memang imum nyan mono dilantik dan diberikan gaji yang kamu tentai dan memang betul-betul dan khusus yang haji cokli. Makanya dia harus tak pahami le struktur pekerja pemerintah pun memang nah gaji nunggu imum pu berupa peng cuma-cuma ke gaji ya. Ya menan. Jadi harus lagi ya. Kemudian yang kedua tentang masalah le ke ame. Jika memang ramai orang kerja ya bolehlah. Orang yang intat nah diploh umpama karena kampung raya Radhat. Nah orang yang intat diploh tukang matalo, tukang sukat, tukang yang intat macam sebagainya. Ya le nyan buno ke bagi-bagi ramai-ramai ke baik le teroro. Jadi jatah apa kecil hana, jatah tengku imum hana. Sehingga tengku imum itu malamnya hana kerja sapu, hana jatah tengku imum. Cicok jatah tengku imum sebompangnya hana. Tengku imum hana jatah. Hana jatah premannya. Kemudian jatah kecil juga hana, cok jatah kecil baju hana. Memang hana ruh dalam kerja. Yang benar. Jadi jika memang jino meno dulu merumpa umpama sekian ton. Jadi konsekuensi jing kelegian sekurang-kurangnya dalam satu asnaf itu 3 orang. Fakir mulhero, miskin mulhero. Padahal ibrah jatah fakir miskin le merumpa. Cuma kerana orang fakir ramai ke gimana jauh le rumah pak mandu merumpa. Padahal dalam prinsip fikih mulhero orang fakir kasah. Kok jai orang fakir dalam kampung. Yang hana tacok betul mah kalau nak beru 100 kilo kurang fakir, 100 kilo kurang miskin. Orang miskin kau ramai, orang fakir hana tak nak bagi mandum. Contohnya, uju orang fakir mepa ke mentang. 100 kilo bagi jumpa. Sah je ke? Cuma idanya terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Kai komen. Lain dah imum kalinya semenjak kau nyan hana merumpak li jakerit ni baru kau merumpak nyan yang je ke masalah ni. Gecik pika gecik baru je no. Jamun napu terdapat jauh bereh je no ke hana li. Tapi secara hukum fikih sah. Nya kenyo yang hek tak perimang no. Jadi ketika naik hana merumpak berkecil hati kemudian komen ni deh. Yang benar. Padahal mana prinsip ji merumpak nya rezeki tanya hana merumpak ke hana rezeki minta lain.
Yang mana? Sehingga kadang saat-saat tertentu memang yang zakat fitrahnya tak bayakan urang yang malam orang raya na bahan pokok, makanan pokok untuk kepajuh kera dan urang yang ketagung napakah malamnya dengan tengok. Yang mana? Tekedi memang hana kebetulan ada suatu masa misalnya sedang krisis ekonomi, dit urang bayu jaga. Memang hana apa yang urang tu? Mubreh pajuh hura-hura menyebarkan tiura lehaga pajuh bu, jino payah pajuh tiura dua ga. Umpama menan kondisi suatu ketika yang Allah kehendaki. Jadi kakak lam zabah dusun menyona urang bayu jaga mesti perlu. Otomatis kan lebih banyak penerima daripada pemberi. Bahawa tes situasi kondisi mana? Umpama cukup je urang terima bereh yang nak berempat 20 kilo. Pu buta bagi sabah-sabah mak siapa menang masuji. Hebat ramai kita dah. Tak bagi sabah-sabah. Kan kurang etis sabah mak dia bagi. Kibancit ya kebijaksanaan lah. Gepu yang paling hancur dalam kawan ni. Yang paling bahak dalam kawan gepu umpet draw 5 rak. Yuk kurnia betul. Yang lain harus berjiwa besar. Mungkin tonuka merumpak katanya yang mana. Baik idanya hana. Pres sampai puluh malam ho kau rinyo. Munyo hana tengah dia. Hai long ho ka jatah jaga. Jadi baik lagi yang tu je hanjit lagi. Jadi nyan payah tak demonstrasi, payah tak sosialisasi dalam masyarakat atanya. Sama seperti muallaf. Para sahabat kan mereka banyak di antara mereka kan musyrik, orang kafir yang kemudian masuk Islam. Jadi kesadaran mereka terhadap apa itu muallaf mengantarkan mereka tidak mau. Arti muallaf itu orang yang perlu dibujuk hatinya. Allafa yu'alifu ta'lifan fa huwa mu'allifun wa zaka mu'allaf. Orang yang perlu taputuin hati, matang pelut. Bisa jadi imannya belum kuat, bisa jadi dia masih ragu kepada Islam. Mungkin dia akan keluar dari Islam dan menjadi kafir lagi. Yang ke mu'allaf. Sehingga perlu kita jinak-jinakkan hatinya. Orang yang perlu kita jinakkan hatinya itu mu'allaf. Sehingga para sahabat dekat tajuk 4 era ni. Jatah punya, jatah mu'allaf. Ilmu punya mu'allaf yang tajuk. Karena dia merasa tersindir, berarti urang limah iman, pihak tajuk yang baik kedubit. Yang mana? Idanya dia ada yang long dia tu kamu mu'allaf. Hana tajuk-tajuk kau. Idanya kan kalau elok. Malah dia tak pegah apa orang. Bang, lu mu'allaf. Berarti arti mu'allaf, saya adalah orang yang masih lemah iman, yang perlu anda berikan. Kalau tidak bisa jadi saya keluar dari Islam. Long sama lagi nunggu. Long urang mata lemah iman, balon tu bit dari kafir mata lemah iman lu. Pihak Nabi ke long misal-misal longnyo untuk kelut lah. Itu tak laki di sahabat menyo tajuknya apa? Jatah mu'allaf. Long nyo jatah mu'allaf. Long hana lemah iman lu, hana pelan pusit long. Hana kelut long. Kakokoh iman long. Kan lagi ya. Jadi laginya menanci mana bak tanya tentang masalah fakir miskin. Bak tanya nak yang model bak tempat-tempat tertentu. Mungkin hino hagu hana. Nah yang model bak tanya payah bacut urace. Model sistem bak lampu merah ada ngeklakson. Itulah lampu merah stop. Nah lampu merah ikut ada. Dang ramai-ramai ke klakson tu. Tet klakson yujak aju. Hei lampu merah, oh klakson. Jadi payah. Jadi terus bandingkan lampu merah tak ada ngeklakson yang payah menurut saya. Kan semestinya kan dia bisa mengerti. Kebuka klakson tak ada gitu. Opini kan pelai bagah urut tengah tarik. Pernah mungkin dia ada lah urut. Berarti tengah harus tak ada. Nyohana klakson ke bangai lampu merah pidang ke lah. Jadi hak dah urusan dengan urut mana. Ya? Ya menan. Kai tulis hinan no smoking. Itulah heboh no smoking gambar rukuk pegat tambah kali berarti hanya pi rukuk. Itulah bahasa Arab mamnu tak ada khin. Iup le bahasa Inggeris no smoking. Yang kena ke pi rukuk. Batai tulis yang ijak mi suka ada ipoh le polisi Arab pun berah. Memang bro-bro dah kaya Arab. Ya. Jadi menyo tingkatnya dalam masyarakat head. Jadi harus kita bangun kesadaran. Nah, kalau nak pegah pun itulah hinan khusus supply untuk orang fakir. Jadi memang dibagi seperti beras raskin. Nan matang raskin, beras orang miskin. Nah model gah lagi kilo. Itulah pak motor bagah. Itulah hinan punan di bawahnya adalah subsidi untuk orang miskin. Orang yang mudah rezeki nak kaya umur 62 tahun. Umur ka 62. Agaknya gaji nah, nuhun nah, belang nah. Umur orang yang kan 62 tahun, maka umur agaknya kira siton-siton. Umur galib. Apabila harta untuk siton kepada hukum aset yang kau miliki lebih, maka kau yang kaya. Ketika kau yang hanabi beraskin bunga keluar biasa. Pupatai lo hanabi baru kau hairan kau dengan sini baik leh raskin.
Pu patah hai nabi gak merupa ke? Hai rana kan orang ngatin. Pu patah hai longkang ngatin. Pu ya belang long. Jadi yan he tu. Jadi harus tadi di urang le. Artinya paradigma harus terbangun ni le. Menyokon menan hai tambah kai dalam masyarakat. Wallahu a'lam bissawab. Zakat fitrah itu termasuk zakat yang sebaiknya diserahkan sendiri. Zakat dua, zakat harta, zakat patrah. Zakat patrahnya Nabi memberikan zakat patrah gejok gero ke Nabi. Bengah sembahyang orang raya, gak jurung pakir gejok jurung lingkar, hana repot. Benar. Tetapi jika kita kumpulkan kepada imam untuk dibagi supaya tercipta kemaslahatan, kesejahteraan, itu boleh. Tetapi terkedi nasi dua-dua orang hana ibuh zakat, mesti na orang tinggal dalam dusun je betul. Pe ke sagai dalam dusunnya pe ke sagai. Gemujok-jok sampai kerara ke orang yang paling fakir nyo tengok juk ide. Nyampe masalah sampai cunan dusunnya. Hana juk. Hana pu karena contoh Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam laginya. Simple, saya ada dengar pu gabu dak bau nasah gabu urus malam 28. Hak je ge alik kalau lalu kadar kerara. Nyo ka habis hotel di kau ro bagi-bagi. Padahal simple saya ada dengar. Dak-dak rumah nek wai sampai. Assalamualaikum nek wah. Janda duha. Iplo doang ai lako. Assalamualaikum nek wah. Pak bro, bro macam. Jaga patah. Kabar simple masalah. Nyo ga bu urang ana umpu katikan uro kanyan sampai ibu. Ya mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang simple. Nabi padahal orang paling adil. Paling adil Nabi. Kan je ke berahnya jakut kumpul bahlung bagi. Bahlung bagi tu baru ya waron tukang ya juk-juk kan je, tapi Nabi hana mau repot. Draw ke sendiri jaga pitah ke juk kuri samping, cok jaga patah lu kepada Nabi. Simple lagi contoh. Tetapi pun demikian lagi pun ulun pegah terkedi memang gepegak kemaslahatan li umum kerana kalian terjadi penumpukan. Artinya ieu kok nyambrak kasin mandu-mandu merpah-pah ajuk kena sehingga ada orang yang kurang terekspos kaki kau yang halam rupa demi menjaga kesenjangannya berkumpul itu boleh. Berita hal ada pernah pergi kebolehannya mono. Yang benar. Tetapi artinya menyona orang yang nak jauh juga gureroi. Selama mereka itu terbenar salah satu dari 8 asnaf boleh. Jadi jok jaga kau gure, jok jaga ke fakir kebetulan gure fakir je. Kebetulan gure miskin je, jok jaga jatah gurenya hana. Jok jaga tak boleh ciwu tak boleh jatah gure. Gure pun status fakir jok berarti jatah fakir kau jatah gure. Kebetulan gure berstatus orang fakir. Yang benar. Tapi jok khusus jatah gure setelah 8 pegak tak betul. Itu tidak boleh. Jatah ilmu mana jatah kecil, hana jatah preman macam je. Ya benar. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Sudah menjadi satu tradisi dalam masyarakat. Wabil khusus sekitar Aceh Utara malah dah pegah garak Mandung Aceh. Nyan urus raya kedua je abajrat. Semua fokus ja ujrat, urus ja ujrat. Apakah boleh mengkhususkan sesuatu pada waktu tertentu? Misalnya mengkhususkan ziarah kubur harus pada hari raya kedua. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juz yang ke-8 dalam bab haji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengkhususkan menziarahi Masjid Quba pada hari Sabtu. Sehingga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarah hadis tersebut menjelaskan di sini menunjukkan bahawa dibolehkan mengkhususkan suatu ibadah pada waktu tertentu tanpa meyakini adanya kesunahan khusus. Baik dia yakin memang guyuyak li Nabi urang raya dua. Yang baik nak pegah mana? Tapi memang itanya yang nak watai urang raya dua hinan tapu khusus. Itu boleh hana pupu. Ya hana masalah. Kemudian tentang masalah masyarakat. Tak pegah babi. Sunat ziarah kubur itu bagi kaum lelaki, makruh bagi wanita. Sunnah ziarah kubur bagi kaum lelaki, makruh bagi wanita, kecuali wanita disunahkan ziarah kubur Nabi, kubur Rasul, Nabi Rasul, atau kubur para aulia, atau kubur para ulama, karena itu syiar. Selain dari kubur itu tidak sunnah. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan kubur dua orang tua? Apakah dianalogikan natakias kubur Nabi Rasul sunat gejak sebagaimana sunat jabak kubur Nabi Rasul ulama juga? Apakah kita kiaskan? Yulhaq, kita hubungkan, kita samakan hukum dengan menziarahi dua orang tua terhadap wanita? Di atas pendapat yang kuat tidak. Di atas pendapat yang kuat tidak. Hana sunat. Munyo ulama Nabi Rasul sunat kejak. Mak ngayah hana sunat kejak sawu leurinang. Maka nak kerja, terkejut orang. Terkejut orang.
apa dah tengkunya botiak rumah dekat hanjut le raya kah tentang menan dalam masyarakat. Nah, di sinilah perlunya fikih dakwah. Baik sampai kehadiran kita nyonyo membenturkan apa yang sudah menjadi satu tradisi yang memang apabila kita temukan solusi, minta solusi, baik pakailah masyarakat. Karena kehadiran orang beragamanya membawa rahmat. Baik gara-gara truk dia kenan ada orang negara Saboh mulu raya orang semua saboh raya tengah kam dari koja dia nampak Nabi tadi. Yang berarti naik yang golong merampung dari ilmu dia. Jadi bagaimana maksudnya? Di atas pendapat kuat dalam mazhab kita Syafi'i, tidak sunnah seorang wanita ziarah kubur kecuali kubur Nabi, Rasul, ulama dan aulia. Tidak sunnah bahkan kubur dua orang tuanya. Tetapi yang jika masyarakat tidak kerja ada pegahan sunnah, tidak kerja, malah bengih kedanya orang pegah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Putih alit, putih bom kedai kuburnya lagi budak awak isi tidak ya bom kubur ibu Nabi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah kebijakan. Kita masih punya berbagai macam pendapat yang boleh untuk kita taklid. Dalam kitab Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, nama kitabnya Tuhfatul Ahwazi, dijelaskan perkataan Imam Al-Qurtubi. Salah satu hikmah disyariatkan menziarahi kubur apa? Tazkiratul akhirah, tazkiratul maut, mengingat akhirat, mengingat kematian. Sedang mengingat kematian sunat bagi uragam, sunat bagi urinang. Jika demikian, berarti urinang guna jak ba kubur raya dua, je cigejak napat tak petanggung. Baik dalik bijak jun apa. Cuma tak pegah pokoknya nyo punya imam kan ejak masuk pegah hamsu pendapat dalam mazhab tanyo Syafi'i haji ejak makruh iron tetap bersikukuh nejak cik juk cik dalam masalah nejak aju berarti iron yang mumat pendapatnya tapi harus kita beritahu bahawa munyo nejak nusuk baca begot tok kau waki baik pakai elit baik pakai budak pakaian rumah sunat bagi wanita semayang 5 waktu masjid. Semayang 5 hotel, luhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sunat urinang yang kejap semayang berjamaah. Illa syababa, kecuali urinang yang muda-muda atau zuhai'ah, orang yang bahenol badan. Hana sunat. Orang yang ajuzah, yang katuha-tuha, sunat kejap. Urinang yang kana lakor, sunat kejap. Nukun le Nabi getulis dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Syekh Khatib Sribani Juzah, la tamna'u nisa'akum, jangan kau larang isterimu ke masjid. 4 berlaku hadisnya, jika wataija aman fitnah baik tatam. Adapun watai dubi luar mau fitnah, dah contoh fitnah itu bit hitung semayang siapa ngin tanya nguragam dua aurat. Kemudian wataija istilah ijak kelung dia bau putih. Kemudian wataija persih lagi urang jak buat pesta. Jak semayangnya harus baju rumah. Baju bukan baju kondangan. Baju biasa memang tak semayang kan daya fotografi tu benar. Yang je masalah urang inang katanya hotel kena ya gebuh li, buh halas budak, gebuh cilak, ge pakai maskara. Jadi ketika dengan kehadiran mereka unsur-unsur mengingat kematian kada. Tu kena tengah god dah pakur dia tengah takdi tengah tu. Dengan Allahumma ighfir lahu ya Allah ni ampun dosa saya ahli umat aku kabeh parpo minta umat aku karya apa yang urang gadah fokus urang gadah kusyuk hana tengah le ke mati lang puasa tengah dah puasa tak lawan jenis ibu dah syahwat apalagi luar puasa ti hana tengah dah puasa nyo yang harus dah hindari dekedi harus nejak meno cara nejak tapi masyarakat urinang katanya dalam halnya cukup payah terdiri cukup payah model YouTube baje rumah hotel jak hang kita pesta gop kan pesta gopnya. Munyo mungkin darah baru dihiahi pakai budak, pakai cilak okeylah memang uro je keratu si uro. Nyo urang di samping rumah, le uro ke tolek gojang ya kan darah baru. Nyai gojnya pilih uro ke tolek. Yang itu report ada kena semayang payah ke sikat muka ile, payah ke peluk katanya. Jadi kaji ke sebuah tradisi padanya pesta gop. Hana tak rile darah baru, mandu lagi darah baru, ya benar. Jadi aneh, jadi nyonya sebetulnya pergeseran nilai. Artinya apa? Mengkhususkan jabat kubur raya dua jut boleh ada pendapat ulama. Kemudian urina kena jabat kubur jut nah cara taklid tapi harus menjaga adab dan etika tak pegah penuh. Ada masalah. Tentang yang terakhir masalah pakai bunga boleh. Menabur bunga di kubur
atau meremas-remas air bunga, bunga mawar, pokoknya bunga yang memiliki harum baunya. Kemudian tapleh di atas kubur. Rasul Mak dalam kitab Nihayatul Zain Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu sunnah hukumnya. Karena dianggap tarawuh, makna tarawuh berharum-harum. Sesuatu yang harum baunya disukai malaikat. Taramah ibu ngong tapleh. Yang sunnah hukumnya. Pakon karena mengundang bau. Yang dia ke masalah saya arah kalang ulai nah. Saya belum mendapatkan dalilnya. Ya arah ulai kutu ya arah ulai bak kubur cik. Arah ulai nan punga ibu ngong atau ngi berang kapu. Saya belum mendapatkan dalil. Belum halal pegah salah bu gop tapi long halal ilmi. Halal ilmi ki banjarat dapat tanggung arah ulai bak kubur cik. Oh nyon untuk tabaruk dengku, untuk tung berkat. Apakah harus seperti itu? Karena untuk mencari keberkahan kan macam. Dan saya belum mendapatkan secara teks, secara langsung dalil yang mau tulis pulang kitab hadis, dalam kitab tafsir. Mungkin keterbatasan bacaan saya, keterbatasan referensi. Tapi yang pelai pegah ilung hana lung dumai dalil tentang rahule. Sehingga lung tawakuf. Wallahu alamnya ilung hana umpum rahule. Yang na sagai puno ramah ibu ngong buh kali lung pegah pak metulis sekarang. Kemudian putah hikmah tarawuh untuk mengharum-harum kepualasan ilat untuk galak malaikat be tentang rahule. Nyan wallahu alam. Lu hana lupa puatra India ibu awak katanya, puatra Hindu nyan lu hana umpum. Berarti payah tayang mbak urang rak. Ya payah tayang mbak urang rak bek le ron rahule yang pan tu me. Tayang bamayan. Apa itayang hana roh puput. Ali hana roh puput hana tatu me. Jadi payah tayang mbak urang puput le ron rahule yang pan rupa. Hom aku ya berarti yang masalah munyo lagi pakai ibu ngom menot tak terjut tanggungjawab dan itu tak terjut tunjuk referensi dan tak tanggungjawab dunia akhirat. Tapi ketika dalam konteks nyan buno nyan wallahu alam ya lu nampu. Jadi lagi nyan wallahu alam. Jadi al hukmu yaduru ma'a ilatin wujudan wa adaman. Demikian kaedah dalam usul fikih. Hukum itu selalu terkait dengan alasan tentang adanya hukum dan tidak adanya hukum. Jadi ketika kita dapatkan alasan atau ilat, maka hukum itu tetap ada. Ketika ternafi ilat, maka tidak ada hukum. Salah satu alasan menaburkan bunga yang apakah dicampuri dengan air, hikmahnya atau alasannya apa? Untuk tarawuh, untuk wangi-wangian, untuk supaya suka mereka. Ketika tidak ada bunga, maka selama unsur wangi-wangian itu ada, maka sama lagi yang mencoba tanya, ini ada sesuatu yang salah dipahami. Mesti sama dia awak tanya, di bak tempat inanggro tanya, sesuatu getah kayu yang dengan harga murah, mendapatkannya simple dan bisa menimbulkan semerbak bau satu ruangan. Itu biasa kemenyan. Di saat yang sama dukun juga pakai kemenyan. Jadi tet kemenyan bukan simbol dukun. Saya kata tet kemenyan ke dukun. Di Arab ada juga bukur namanya. Di Ruyang bukur ketet. Nah arang roy. Nah getah roy, getah cik pega bukur. Nah yang model serbu, nah yang model berbentuk petak, peduk di hati harang itu mengidupa tu tebal masa bawah ruangan. Ini tarawuh namanya. Jadi baik sama lagi tiap semprotnya. Sama lagi kita semprot ruangan dengan minyak parfum. Sama lagi kita gantung stella. Tak gantung stella ke mangga haru ruangan. Salah satu hikmahnya pun mangga galak malaikat. Dalam kitab Fathul Bari, tanya tadu, kita punya sahabat, kita punya ada 3 yang selalu mengikuti kita. Ngon tu, malaikat yang mengawasi kelejen. Kenal hero tu. Misalnya kita duduk bersama dengan teman kita, bau mulut. Jika dengan bau mulut kita menyakiti atau bau ketek, bau ketiak menyakiti, atau tatuh gentet lah kawangan. Tengah duduk tatuh gentet, merusak persahabatan. Menyakiti orang lain dengan bau, maka malaikat di saat yang sama babah tanya, dia menjauh berapa hasta. Tiatu dia menjauh berapa hasta. Kita berjima, dia menjauh berapa hasta. Sebagaimana sesuatu yang menyakiti manusia menyakiti malaikat. Tatuh gentet ngon tersakiti, tatuh gentet malaikat juga saya tibek. Babah kem ngon hana galak. Malaikat hana galak azik puji uhro karena babah kem. Tatuh gentet ngon ni puji oh, malaikat juga puji oh. Ketika tak pakai bebewan, tak pakai parfum, malaikat itu suka. Maka sebagai pengganti ruangan supaya be sabi mangat, pakai stella.
pakai bukur le orang Arab, pakai parfum badan. Yang benar. Jadi semakin canggih zaman itu berubah bendanya, tapi ilat hukumnya masih ada. Jadi tatat bukurnya, tatat bukur, tatat arang mubeh sebuah ruangan. Munyo hideh tet arang bukur, munyo hinoi tet kemenyan. Yang benar. Nyan walaupun di saat yang sama na dukun tukang pebut tidak identik kapan-kapan itu kemenyan nyan pasti ibu dukun kau lah nade. Orang kai duk sama dia. Astagfirullahalazim ka gedet nyan. Yang puka gebegai dengku yan. Okey dia. Nyok kagak mendukun. Kagak baik mana nilai bagah tak. Baik bangkahi but di luar agama adanyo atau bahi but salah hi salah. Dawai di Mekah tak cukup botak. Dua, bisa mukasirina ruusikum, bisa kita pendekkan, boleh muhalikin, boleh kita cukur. Bandar term sama merupa dengan biksu sama-sama botak. Oh manyo biksu kan biksu yang orang botak halul. Igiji ti botak ro, itu botak ro tu. Biksu gantung botak sebeh pada ku. Dia ngantang meratib. Punya biksu kan, orang meratib, musabih. Orang tengah meratib, di biksu ada roy. Jadi baik bangkahi sesuatu. Jadi hanjit lagi nya. Bang pakai serban, nya nawak India kan. India nak serban roy, dia nyopina. Yang model burdah, model dia pakai ijar dak, pakai lagi raja pakai. Yang kan serban orang alim Abu Lahab punya itu, nyan baju kebesaran orang Arab. Lagi ada itu Raja Salman kan. Jika hanai balut serban ni yang sok serban mana? Ulama yang sok serban mana identik dengan santri. Orang alim yang model seperti ti ijar dak tu le pakai pasangan rayo. Nyan baju raja-raja di Arab. Waktu masa-masa wai Abu Sufyan yang menteng selama pembesar pemuka orang kaum walau kafir tu ya. Sama lagi gamis. Tajak kedai warap, super motor taksi pakai kami. Baik makan tu. Nyu malim dah orang bakang ketuk kami. Hai deh awak kerja apa minyo si pergi kami tu. Yang hanai tu macam kami main bola sekarang. Baru tatron katanya bak penerbangan, ibalah tanya bak apa namanya? Bak kantor. Iba bak kantor, imigrasi. Pada kantor dia bak kantor imigrasi tahu dah. Semua para pekerja kantor tahu pakai baju kami kena petu cingklot pakai serban. Tapi kepo tengku menemukan awak kerja bak kantor imigrasi. Icok pasport ni wai petu. Nya kan ladom naya model menyohana iya buat berkurang aja. Walaupun pakaian je lagi kan. Jadi baik bermakna dia bangka mutang kulo ka tentai tengku kalau nente. Bangka muturban ka tentai India kalau nente. Jadi lagi nya. Baik bangka itut kemunya nyo ka dukut golom tentai. Jadi ada pengganti. Jadi ketika dia hanjut tabuh bungong umpama hana tabuh bungong tana buh mia pren atau tana dot bukur ilat hukumna sama. Cuma hanai pupul lego. Itanya opi walau malin careng na alasan tetap harus jaga fitnah dalam bermasyarakat. Contoh, long kalau nak wudu dari Ali Putih lu berangkat kena nak wudu, kebetulan nak lomba Quran saja, otomatis harus nak wudu sabi. Kebetulan truk long kena tengah hibang, lunjak ju bak-bak rol. Langsung lunjak bak-bai. Bantruk long kena bak-bai. Bantruk long kena bak-bai. Long cok wudu, kalau wudu, dah long kena wudu, long cok nah. Cilek-cilek saya biu. Lu tak mau juga no. Pasti ron. Apakah nak gedung sembahyang tengkunya gejok ke cilek-cilek baik lu nak wudu lu. Nya harus dah jaga yang baik sampai gara-gara abu katanya dosa agak-agak bina. Aneh tengkuyan dari hidih halui putih kejak hana getung wudu teruk kena cilek-cilek tagai iba ulai dah elok nak wudu hana kadah dari penuh tubuh awak nak lumba tapi tetap hanya puput lagi yang ni ke urang. Hanya puput ke urang pakon bisa menimbulkan fitnah dalam beragama. Menaciat dah penuh. Model yang pakai amir prank baku buka hana tak ebuk kau. Kemudian hana urang puput yang sering tak ebungong. Berarti dia tak payah sakal lagi kau pandang. Menjaga haji. Ya benar. Jadi tanya tak ikuti tradisi yang tidak menantang dalam sebuah kaum selama tidak bertentangan dengan Islam itu lebih baik daripada melawan arus. Tapi Ustaz, ada hadis yang mengatakan orang siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia bagian dari kaum. Hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu itu punya penafsiran. Jadi kon bermakna saya akan serupa sama kaum fahuwa minhu dia bagian dari kaum itu.
kita harus membaca hadis secara komprehensif. Ada sesuatu yang merupakan ciri khas Yahudi tetapi Nabi galak ke? Seperti pelah ok tengah. Nabi kata ke pelah ok tengah, yang pelah ok tengahnya Yahudi. Ada sesuatu yang merupakan ciri khas Yahudi yang dung galak kepada Nabi. Di antaranya pelah ok tengah tersebut. Jadi kat bermakna berarti Nabi galak ke Yahudi kan lagi nyan. Yang benar untuk menyerta batasi lagi benar. Sungguh pada hubungan tenda yang kan ada awaknya nan mentang Perancis. Hidangan Perancis. Kerana hidangan Arab, hidangan Qatar, ya apa jawab? Ala Perancis. Perancis nak gerak apa? Di tempat si Marcos awak hina Nabi Muhammad. Oh berarti nyo kahi awak Perancis golom dente. Yang sama lagi kena orang yang melakukan kias terlalu jauh. Aja pajauh Kentucky yang Kentucky Fried Chicken. Maka yang tabuh mana tablo yang sama dengan kata tablo anak budi ke awaknya di Israel untuk ipol lah. Baik JO dah menang kias. Kepuji JO dah menang kias. Sehingga menang tak pegah. Kelakukan analogi yang terlalu jauh berarti menang berarti setiap awaknya yang mukat mano hino saja kita yo sama dengan tengah higalang dana ke Yahudi menang ji Yahudi engkau JO dalam kia berarti later ya kal laila yang kenyan akibat long jamun segala je ketengku pensi mana ilong pensi fundamentalis ekstrim, long sangat ekstrim. Malah long nak terlibat dalam terorisme. Dah drop. Jadi long saya long dan bak long mentengna kitab-kitab yang Persia awal. Kitab Muhammad bin Abdul Wahab, Fathul Majid. Kemudian yang menjadi sahabat-sahabat rekan tempat long berno model-model atas bunuh yang ekstremisme, yang long berno long langsung bak urang-urang yang alumni Afghanistan. Memang awak yang berno perang. Anak murid Abu Bakar Bashir. Buat inguruki dia Jawa, orang Padang, kemudian bersahabat baik dengan long, dan long terpengaruh pikiran, ghuzwatul fikriyah, terpengaruh pikiran. Jadi harus lagi dia harus le orang baca. Jadi menyohana le orang baca. Jadi bersifat akhirnya jumud, monoton. Sehingga haid dan pakai sebilang masyarakat. Dia merumpah ada je bi saling bahkan dalam pemahaman dia, jih murtad, jih bid'ah, jih kafir. Yang Islam yang kedua, ada kedua, tayang dengan permoh sangat. Jadi yang kelagian yang terakhir, yang Yahya tu kafir. Yahya tu juga kafir, tak pegah Iran hajut lagi yang bapa mana umri. Hang ke patih. Bakti Iran sama lagi Yah Nabi Ibrahim. Sama lagi Yah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita wahiyah. Bakti Iran sama dengan Yah Nabi. Sehingga dia berprinsip munyo Yah tanyo hana getem ikut pemahaman tanyo, bakti gok nyampi sesat. Yang bisa-bisa gok nyampi kufur kepada Allah. Nyo bisa-bisa gok nyampi syirik. Man menyo syirik gok nyampi kana sah nikah dengan mak dia. Bakti dia nak bajunglah. Kenyan untuk konsekuensi ji. Jadi kau parah jadi pemikiran agamanya harus betul, harus memiliki disiplin ilmu yang pas. Yang keinginan perle benar tak berpah. Haji tak baca sekangkan harus takalan berkomprehensif. Jadi man tasyabbah bi qaumin fa huwa minhu nya illa lu apa ya di dadung kalan cara haji. Tapi penafsiran ulama kelebihan. Ada hadis lain yang sering kita pakai. La tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law salaku hujradat la salaktumu. Kelak ketika lu hanali semua kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah sampai mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun kamu akan mengikuti mereka. Watega syarah hadisnya oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani oleh Abi Jamrah yang kemudian dibuat catatan kaki oleh Imam Syanwani. Ternyata yang bermaksud tak ikut bunuh kita bukan mengikuti akidah mereka, ikut akidah kafir, cik kafir. Tapi tak ikuti pola fikir. Tak kira orang tanya kan hari ini kita kan banyak mengekor Yahudi Nasrani. Contoh, tak jadi gula taduk ruangan siapa urindang uragam. Yang kan atawanya ni. Pola Islam urindang dan di balik uragam pada no tepi agam. Pudah pegahan tak ikut jejak Yahudi. Ya? Jadi banyak, tetapi selama itu bukan perkara yang merusak akidah nabu. Anak tanya malam merayai di gebi dan marconya kata Cina ya. Walidukabirullah giyu punya orang iman malam raya Allahu akbar Allah. Anak tanya matong nilai. Yang kan pergeseran nilai ki panjar ada pegah. Di saat yang sama ada baca hadis, man tasyabbaha biqaumin bawa minhu. Hai tanya apa itu nilai di luar ko. Oh nya hanja cik hanja. Oh long pakai. Berarti ron anu ron ikuti budaya kafir. Ron lidah kafir cik ente. Kenya ka pakai trompet, katut marcon macam sebagainya.
Main game. Game kata awak Cina apa kau Artinya harus pandai-pandai dalam memahami hadis. Jangan dihaji sembarangan. Bente baca-baca kafir orang. Wallahu a'lam bishawab. Biota. Jadi dalam kitab-kitab para ulama wabil khusus kitab-kitab fikih, gerhana itu kan sebagian dari tanda-tanda kecil min amaratil kiamah, tanda-tanda kecil terjadinya kiamat. Jadi banyak sekali tanda-tanda kiamat itu banyak sekali. Lihat tanda-tanda kiamat baik berupa fenomena alam, termasuk anamin hana sematih le ke urang syiah tanda kiamat. Jadi baik tak tengok tanda kiamat yang berbentuk saya kat mata uruk, bula nian macam irmah ada ana ada perah hitam sembahyang itu tanda kiamat. Nabi SAW ketika bertanya kepada Jibril, ma amaratuha, apa salah satu tanda kiamat ya Jibril? Jibril mengatakan, apabila seorang anak telah melahirkan orang tuanya. Kiban maksudnya ketika anak ia ada orang si, kalau orang si ada anaknya tanda kiamat. Teman nah orangnya kajkahnya habis sekolah kajak abu ilung ujak abu ilung jai kuliah ajak kuliah betul. Akhirnya dah dengar apa haji pegang. Akhirnya haji ilmu agama dan yang tanda kiamat. Tanda kiamat. Cuma itu hanya ada tak yang dia tak mata urut. Artinya apa? Sebetulnya apakah gerhana matahari, gerhana bulan yang sebagian di tanda-tanda kiamat. Yang ditutut bak tanya bukan hidup spesimis. Udep letak biasa optimis. Cuma tanya setiap yang namanya peristiwa-peristiwa yang seperti itu ia tak singkapi dengan sejarah versi Islami. Daripada ya tak pegah tak bahaya je, ia sunat semayang. Semayang gerhana tanya malam semayang gerhana urus semayang gerhana bulan. Yang sangat yang lagi lakukan tak doa apa Allah mudah-mudahan di baliknya pupu mentang hikmah, di balik peristiwanya berjauh yang bro oleh Allah bergebi yang god yang sagai sebatas hana giat sediki menyogur hana tanggainya urut ba uronyo tak nyen ilmu ramalan nyen ilmu hikmah yang hana giu ulang agama secara berlebih-lebihan sama tak lagi urang yang tanyang praja urina dengan praja uraga pada bauro teruk urang yang tanyang tengku menyo praja singa ngempu hang kita kawin. Don yang ilung kalau nak kahwin berkolom. Kalau tiap berembah ka nambah telak nak tanya. Semestinya nak minta peraja sekolom. Nyo tekana anak nambah baru ya pendapat peraja. Sang long kurung cocok dua lo tunggu peraja kerumpah. Yang mana? Jadi telak tanya sama lagi orang ya tanya hukum pegat tato. Lih pegat tato ya tanya ustaz, ke mana ni hukum buat tato ustaz? Udah kau buat apa belum? Udah saya buat. Oh, awai ka pegat duduk ni tanyang sekolah pegat sehingga jet tak pegat. Jadi biasa macam hana masalah. Yang penting tanya ukunya berarti kena urut raya. Kemudian sisa-sisa Ramadan tingkatkan ibadat, perbanyak doa, mohonkan kepada Allah diterima amal ibadah. Kemudian baik sibuk baik terlalu fokus tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Bagi anak minta ju, si mak megang boleh ke le minta rezeki persiap ju. Di saat yang sama jangan lupakan doa di penghujung-penghujung Ramadan, mohonkan kepada Allah ampunan, mohonkan kepada Allah berterima amal ibadah yang kali dah berlaku. Yang paling penting. Jadi urang asal kasih pilih hakian fokus tak ke ampunan Allah. Kakak le fokus ke ibadat. Hai barang kata kasih ibu, pak aku minta apa yang aku belum ke si pak bagi anak nanambo itu perlu. Memakai baju lebaran, pakai baju baru urut raya hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya memakai baju baru. Misalnya kita punya baju yang berwarna selain putih baru, sedangkan baju putih tidak baru. Sunnah memakai yang baru walau tidak putih. Urut raya. Adapun untuk salat Jumaat menyunah baju putih, tuha, nah baju hana putih baru, sunat pakai yang putih. Pakon karena urut raya yaumus surur. Hari bahagia, hari senang. Jadi jut hana masalah. Cuma baik sampai lagi tanya fokus tanya tok kenyan hingga tua tu bawah Ramadan adalah bulan ampunannya maksud lu. Tadi pulang lagi nanti malam ke malam 20 kurang. Kadang si singgah puasa tu rota. Urahame. Ini kan masih dalam tahap menunggu. Kemudian baik gabuk-gabuk masalah pajak urut raya, pajak gede. Oi pegah oleh pemerintah homa urah Jumaat. Musiga dengan organisasi Muhammadiyah kakak urah Jumaat. Kaja kurang puasa ali urah. Putus pegabuk nampu. Kecuali si pelora puasa nya 20 kurang kaja. Ketika ditafsirkan firman Allah ayyam ma'dudat berpuasa pada hari yang telah ditentukan. 2930. Dari 10 tahun Nabi berpuasa, Nabi lebih banyak berpuasa 29 hari. Ciploh ga Nabi ke puasa semua udip ni, si kurang ga Nabi ke puasa semua udip ni.
Nabi SAW lebih lega puasa 20 urang siku 20 siku umrah dan 3 kamil. 3 yang saya peluh seumur hidup Nabi. Sehingga tegedi pegahnya tengok puasa urang raya, urang Jumaat. Alhamdulillah. Kabeh ka gurung tiura kan je buka bu. Ya, lagi benar. Oh, mama hana 3. Awai urangnya si urang Jumaat, itanya urang Sabtu. Ya, hana masalah. Silakan. Hana perkara yang baik kabu. Yang penting saling menghormati. Baik ente yang ka hana puasa le pirkok ikungan perut. Nya yang baik. Atau petaba ingon baik. Teman hana pupu urangnya ke puasa urang raya. Haram tak puasa ba urang raya bagi orang yang yakin hari itu urang raya. Yakin orang raya, yakin ni puasa haram. Di urangnya haram ke urang raya kerana yakin mandang puasa. Jadi silahkan masing-masing, ada masalah. Baik kadu-kadu. Yang boleh tak fokus tanya, harapkan ampunan kepada Allah detik-detik terakhir. Ba malam-malam terakhir dia tak buka puasa, tak maulah. Taklilah. Tempat yang tengu tirol semayang tak ada basago berjaro. Takli. Ya Allah, dengan berkat pertolongan ron selama sekian puluh huruf kaik dalam puasa. Tentu le tak ada kekurangan, banyak sekali kekurangan di dalamnya. Kurang lun jaga mata, punyung dan macam sebagainya. Dengan segala kemuliaan-Mu ya Allah, dengan segala kesempurnaan-Mu, sempurnakan ibadat lu ya Allah. Baik nicok ibadahnya ni roh muka ya Allah. Takli. Ya Allah, baik sampai Ramadan kabur lalu tapi hilung golong nicap sebagai orang yang menempuh ampunan roh ya Allah. Ya benar. Doa-doa lu yang kali lu munajatkan ya Allah, lu sampaikanlah ya Allah. Lu putra hajat lu ya. Nya yang boleh dah fokus. Baik ente idanya kabeh puasa kabeh mentingat detan pu getung ya Allah pu getulak nyo hanje benar. Yang benar mak tolong wallahu alam bisawab. Saya secara pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan pada hari-hari terakhir sambil menunggu kapan keputusan. Kemudian saya ucapkan selamat berhari raya insyaallah panjang umur. Atas segala yang salah-salah kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohonkan ampunan bersama-sama, dan kepada bapak-bapak sekalian atas segala yang salah telah saya sampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya, demikian juga